Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 120. Zhou Huaiqiu adalah Liu Ying dan pilar undangan lainnya. Maka, ketika mereka menyadari bahwa mereka dalam bahaya, mereka segera bersembunyi di belakangnya. Mereka bahkan memprovokasi Suyi berulang kali, mereka berharap untuk meminjam tangan penatua Zhou untuk menekannya. Tetua Pedang Puncak Biru adalah seseorang yang sangat perkasa, mereka hanya bisa mengaguminya. Siapa yang mengira dia tidak bisa menahan satupun serangan Suyi? Ketika mereka melihat pedang Suyi menerbangkan Zhou Huaiqiu, Liu Ying dan yang lainnya benar-benar terperangah. Bagaimana ini mungkin? Kapan Suyi menjadi begitu menakutkan? Keraguan yang tak terhitung memenuhi kepala mereka, seperti semburan listrik. Mereka gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, wajah mereka pucat pasi. Gedebuk, Liu Ying adalah yang pertama berlutut, dan suaranya bergetar ketakutan. Junior Apprentice Brother Su, saya salah. Aku seharusnya tidak pernah menindas Junior Apprentice Sister Xiaowen. Aku seharusnya tidak mendorongnya untuk bunuh diri, dan aku seharusnya tidak menyalahkanmu. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, sesuatu menembus tenggorokannya, dan kepalanya terbang ke udara. Di saat-saat terakhir sebelum kematiannya, matanya melebar karena ketakutan dan keengganan. Mayatnya jatuh lemas ke lantai, darah memancar. Junior Apprentice Sister Xiaowen pada dasarnya pemalu dan baik hati. Dia tidak pernah menyinggung Anda, tetapi Anda sangat cemburu karena kultivasinya meningkat lebih cepat dari Anda sehingga Anda memikirkan banyak cara untuk menggertak dan mempermalukannya. Seberapa ganasnya kamu? Suyi bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengambil segelas anggur lagi dan menghabiskannya. Selama waktunya di Blue River Sword Manor, dia paling dekat dengan Feng Xiaofeng dan Tong Xiaowen. Setelah Tong Xiaowen bunuh diri, Liu Ying menyebarkan desas-desus yang mengatakan bahwa Suyi telah memanfaatkannya, lalu membuangnya setelah mencuri kesuciannya. Dia mengatakan dia telah mempermainkan hati Tong Xiaowen, membuat wanita muda yang pemalu itu putus asa dan bunuh diri. Bagian yang paling konyol adalah banyak orang yang mempercayainya. Menyerang, lakukan atau mati. Yang Qi tiba-tiba meraung, lalu menyerang Suyi dengan gila-gilaan. Tapi sebelum dia mencapai setengah jalan, sebuah pedang menembus tenggorokannya. Dengan jentikan ujungnya, kepalanya terbang dari bahunya dengan air terjun darah. Saat itu, saya berada di tahap penyulingan otot dari alam peredaran darah. Anda membenci saya sampai ke intinya hanya karena saya mengalahkan Anda dalam duel, jadi Anda menghasut para pelayan sekte, meyakinkan mereka untuk memasukkan racun ke dalam makanan saya. Anda mencoba membunuh saya. Jika pelayan itu tidak secara tidak sengaja membiarkan sesuatu tergelincir, Anda mungkin juga akan lolos begitu saja. Tatapan Suyi dingin. Kata-katanya yang acuh tak acuh bergema di seluruh aula yang berlumuran darah. Berlari, cepat dan lari. Hanya 3 yang tersisa, Zhang Fengtu, Zheng Xiaolin, dan Chu Lianheng, panik. Semuanya bergegas menuju gerbang. Tanpa kecuali, mereka terlalu panik untuk merencanakan jalan keluar. Suyi secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia melompat ke depan, dan dengungan jelas guiding misteris melonjak seperti air pasang. Dia menebas 3 kali. Setiap ayunan lebih cepat dari yang sebelumnya. Satu demi satu kepala terbang di udara, sementara satu demi satu sosok terhuyung-huyung dan jatuh ke lantai, darah mengalir ke karpet merah. Kalian bertiga semua layak atas kebencianku. Aku tidak merasakan kesedihan atas kematianmu. Suyi berdiri di sana, ekspresinya sedingin es. Sekarang, ketujuh mantan musuhnya telah tewas di sini. Dia telah melepaskan kepala mereka dan membiarkan mayat mereka tergeletak di tanah. Zhou Huaiqiu baru saja duduk di tempat dia mendarat sebelumnya, ekspresinya suram. Ni Hao dan Nan Ying terlalu panik untuk tetap duduk. Mereka berdiri di tempat, tidak mampu menahan diri dari gemetar. Ekspresi mereka dipenuhi dengan teror yang tidak disembunyikan. Dentang, Suyi menyarungkan pedangnya, lalu kembali ke tempat duduknya dan menghabiskan 4 cangkir anggur dengan cepat. Dengan setiap cangkir yang dia tuangkan ke tenggorokannya, dia merasa seolah-olah dia telah menghilangkan simpul di hatinya. Setiap gelas mewakili akhir dari dendam immortal. Setelah menghabiskan setiap cangkir terakhir, seluruh tubuh Suyi terasa rileks. Putuskan dendam, dan minumlah. Begitulah seharusnya seorang pria. Ketika dia melihat Suyi mengangkat toples anggur dan menuangkan segelas lagi, Nan Ying langsung ketakutan setengah mati. Dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tergagap, magang senior kakak Su, kami hanya berpartisipasi dalam perjamuan ini secara kebetulan. Kami sama sekali tidak berniat menjadi musuhmu. Ni Hao juga gemetar, dan dia berkata dengan panik, Suyi, apa yang kamu lakukan? Bukankah membunuh begitu banyak orang sudah cukup untukmu? Sebelumnya, Suyi menuangkan dan meminum secangkir anggur untuk masing-masing dari 7 orang yang dia bunuh.
Mereka menyaksikan semuanya. Wajar jika mereka ketakutan saat melihat Suyi menuangkan secangkir anggur lagi. Bahkan Zhou Huaiqiu tiba-tiba menjadi serius. Dia berjuang untuk berdiri, ekspresi kayu di wajahnya. Jika dia tidak membungkam kita, berita tentang kejadian ini akan menyebar. Bagaimana mungkin Blue River Sword Manor melepaskannya? Dan bagaimana mungkin keluarga dari 7 murid yang baru saja dia bunuh tetap tidak terlibat? Dia memandang Suyi, lalu berkata, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu? Setidaknya aku ingin beberapa jawaban sebelum aku mati. Suyi mengerutkan alisnya. Zhou Huaiqiu, apakah kamu benar-benar melihatku sebagai tipe yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Ketika dia mendengar itu, Zhou Huaiqiu tertegun. Maksudmu, kamu tidak berencana membungkam kami? Suyi menghabiskan gelasnya tetapi tidak memberikan penjelasan. Nanying dan Ni Hao langsung bersemangat, dan mereka menghela napas lega. Jadi itu salah paham. Saya tahu senior apprentice Brother Su dapat dengan jelas membedakan antara mereka yang telah menganiaya dia dan mereka yang tidak. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Nanying tertawa senang, tapi ekspresi Ni Hao rumit. Suyi, kamu benar-benar tidak takut orang lain kembali untuk membalas dendam? Suyi tampak acuh tak acuh, dan dia tidak menjelaskan. Dia hanya menunjuk ke arah pintu. Kamu bisa pergi sekarang. Suyi terang-terangan mengabaikannya, tapi Ni Hao tidak berani marah atas sikap Suyi. Dia hanya bisa meringis, menggelengkan kepalanya, dan pergi dengan kesal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia sangat menyadari apa arti ungkapan, celah yang tidak dapat diatasi. Dia akhirnya menyadari bahwa di mata Suyi saat ini, dia hanyalah seekor semut. Suyi bisa dengan mudah mengabaikannya. Nanying buru-buru bangkit dan pergi juga. Dia sama sekali tidak punya keinginan untuk berlama-lama di sini, dan dia tidak pernah ingin mengunjungi lantai 9 House of Prosperity lagi. Namun, saat dia pergi, dia tidak bisa menghentikan gelombang penyesalan mengaliri dirinya. Saat itu, saya terlalu picik. Bagaimana saya bisa menendang Suyi ke pinggir jalan? Zhou Huaiqiu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya menghela nafas panjang, berbalik, dan pergi. Bahkan siluetnya pun suram. Segala sesuatu yang terjadi di sini hari ini telah memberinya pukulan besar. Terlalu banyak yang tidak dia mengerti, tetapi dia tahu bahwa dia sama sekali tidak mampu mendapatkan jawaban dari Suyi. Setelah apa yang terjadi malam ini, ikatan apapun antara dia dan Suyi telah diputuskan tanpa dapat ditarik kembali. Tak lama kemudian, hanya Suyi dan Huang Qianjun yang tersisa di Istana Gunung dan Sungai. Kakak Su, apa langkah kita selanjutnya? Huang Qianjun hanya bisa bertanya. Dia memiliki firasat bahwa ketika kabar tentang insiden malam ini menyebar, pasti akan menimbulkan gelombang yang menjulang tinggi. Kami menunggu badai yang akan datang. Suyi bangkit, meletakkan tangannya di belakang, dan berjalan keluar dari Istana Gunung dan Sungai. Huang Qianjun bergegas mengejarnya. Ketika mereka meninggalkan House of Prosperity, jalan-jalan dipenuhi lentera dan ramai dengan aktivitas. Tampaknya apa yang baru saja terjadi di lantai 9 House of Prosperity belum menimbulkan keributan sama sekali. Tapi di balik eksterior yang tenang ini, arus gelap tumbuh. Sementara itu, kembali ke Istana Gunung dan Sungai. Nyonya Cuyun menutupi hidungnya. Bau darah begitu kuat sehingga dia mengering beberapa kali. Sosoknya yang dewasa dan menawan sedikit bergetar, frustrasi dan ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajahnya yang cantik. Dia tampak seperti mengalami sakit kepala hebat. Dan di sini saya berpikir bahwa dengan Zhou Huaiqiu di sekitar, ini mungkin tidak akan terjadi. Siapa sangka bintang malapetaka itu sekejam ini? Siapa yang berani mengadakan perjamuan di Istana Gunung dan Sungai saya setelah ini? Aduh! Nyonya Cuyun berbalik dan berjalan keluar ruangan. Desahan rendah keluar dari bibirnya yang merah delima. Dia tahu bahwa meskipun dia ingin menyembunyikan kejadian malam ini, itu tidak mungkin. Lama berlalu sebelum Nyonya Cuyun mendapatkan kembali ketenangannya dan mengeluarkan perintah. Seseorang, beri Istana Gunung dan Sungai pembersihan mendalam. Ganti semua perabotan dan dekorasi. Aku hanya tidak tahu bagaimana rencana kutukan itu untuk menghadapi badai yang tak terelakkan. Hiks, lupakan saja. Saat dewa dan makhluk immortal bertarung, rakyat biasalah yang menderita. Saya tentu tidak ingin terlibat dalam hal ini. Yang saya minta adalah bintang malapetaka itu tidak pernah kembali ke rumah kemakmuran. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi, penuh dengan kebencian. Sementara itu, di ruang privat di lantai 1, Paman Yong, selidiki apa yang terjadi di Istana Gunung dan Sungai. Kakak kedua dan aku akan pulang dan menunggu kabarmu. Setelah melihat Suyi dan Huang Qianjun meninggalkan restoran, Yuan Luoxi tidak bisa duduk diam lagi. Baiklah, Cheng Wuyong mengangguk setuju. Tapi sebenarnya, ketika dia hanya melihat Zhou Huaiqiu, Ni Hao, dan Nan Ying meninggalkan rumah kemakmuran, Cheng Wuyong sudah yakin bahwa ketujuh undangan asli sudah meninggal. Tapi kemudian, tidak mungkin Zhou Huaiqiu dan yang lainnya merahasiakan pembantaian malam ini. Itu pasti akan menimbulkan gelombang besar.
Ketujuh keluarga pemuda itu akan relatif mudah ditangani, tapi aku khawatir Blue River Sword Manor tidak akan membiarkan ini begitu saja, Cheng Wuyong berpikir sendiri. Tapi kemudian, karena Tuan Su memutuskan untuk tetap melakukan ini, mungkin dia sudah lama berhenti menganggap Blue River Sword Manor sebagai ancaman. Dia berhenti untuk berpikir sejenak, lalu beraksi. Sementara itu, dalam studi gubernur prefektur, Qin Wenyuan memiliki satu tangan di belakang punggungnya. Yang lainnya memegang kuas penuh tinta, dan dia saat ini sedang berlatih kaligrafi di atas selembar kertas putih yang terbentang. Tulisan tangannya berat seperti besi dan kuat seperti gunung. Satu pandangan sudah cukup untuk memberi tekanan besar pada hati seseorang. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu ruang kerja. Masuk, Qin Wenyuan tidak melihat ke atas. Dengan satu jentikan kuas terakhir, dia menyelesaikan karakter terakhir yang dia tulis. Kata-kata, tidak ada ramalan yang dapat memprediksi segalanya. Takut hanya pada ketidakkekalan langit, yang sekarang tertulis di atas kertas. Qin Wenyuan menyisihkan kuasnya, lalu menatap tajam pada kata-kata yang baru saja ditulisnya. Dia berbisik, kamu tidak bisa terlalu ekstrim. Itu selalu yang terbaik untuk meninggalkan sedikit ruang untuk bermanuver. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari kekalahan dalam jangka panjang. Kemudian, dia melirik ke arah pelayan tua yang memasuki ruang kerjanya. Apakah kamu punya berita? Memang, pelayan berjubah gelap itu mengangguk, ekspresinya serius. Baru saja, mata-mata kami melaporkan bahwa di lantai 9 House of Prosperity, di Mountain and River Palace, Su Yi membunuh Qian Yunjiu, Huo Long, dan 5 murid Blue River Sword Manor lainnya. Mata Qin Wenyuan sedikit menyipit. Lantai 9, itu benar, kata pelayan itu buru-buru. Orang-orang kami masih mencoba untuk menentukan bagaimana dia berhasil mengadakan perjamuan di lantai 9, tetapi bibir Nyonya Cuyun tertutup rapat. Su Yi membunuh di Istana Gunung dan Sungai. Apa tanggapan House of Prosperity? Mereka telah memilih untuk tetap tidak terlibat, kata pelayan itu. Mereka membiarkan Su Yi dan Huang Qianjun pergi begitu saja. Dia melanjutkan dengan suara rendah, jika Anda bertanya kepada saya, mereka tahu sesuatu yang tidak kami ketahui. Mata Qin Wenyuan berkilat, itu sudah pasti. Nyonya Cuyun halus, cerdas, dan terhubung dengan baik. Dia tidak memiliki faksi hebat yang mendukungnya, tetapi kakak laki-lakinya adalah tetua peringkat kelima dari Akademi Asal Surga. Ini adalah bagian dari mengapa House of Prosperity berdiri tegak begitu lama tanpa ada yang berani menyinggung perasaannya. Tapi seseorang seperti dia membiarkan Su Yi membunuh orang di Istana Gunung dan Sungai lantai 9, lalu pergi begitu saja. Ini tidak diragukan lagi di luar kebiasaan. Saat Qin Wenyuan mengatakan ini, matanya berbinar. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mengunjungi Madame Cuyun secara pribadi. Insiden ini mengkonfirmasi deduksi sebelumnya. Dia menyadari bahwa metode dan latar belakang Su Yi sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang mulia, Anda mungkin tidak perlu bersusah payah seperti itu. Zhou Huaiqiu, Ni Hao, dan Nan Ying juga ada di perjamuan malam ini. Saya sudah mengirim orang-orang kami untuk menghubungi mereka dan mengundang mereka ke sini untuk menceritakan kembali kesaksian mereka atas nama pemerintah prefektur, kata pelayan itu dengan muram. Qin Wenyuan sempat tertegun. Bagus sekali. Segera setelah itu, seseorang melapor dari luar pintu ruang kerja. Melaporkan kepada Yang Mulia, Tuan Muda Ni Hao telah kembali bersama kami. First Immortal of the Sword Chapter 121. Gubernur Provinsi, Marsial Paman Zhou telah memimpin Junior Apprentice Sister Nan Ying kembali ke sekte. Dia mengirim saya ke sini untuk berbicara dengan Anda. Saat memasuki ruang kerja Qin Wenyuan, Ni Hao membungkuk dengan hormat, jantungnya tegang. Pria ini memiliki otoritas yang menakutkan di prefektur Clue Driver. Selain itu, dia adalah Grandmaster Martial Dao, seorang ahli seperti naga surgawi yang melonjak. Qin Wenyuan mengangguk. Kamu tidak perlu gugup. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu saya apa yang terjadi malam ini secara mendetail. Ingat, jangan tinggalkan apapun. Ya Pak, Ni Hao menenangkan dirinya. Kemudian, seluruh kisah mengalir keluar dari dirinya. Dari awal hingga akhir, Qin Wenyuan menerima semuanya dengan tenang. Ketika dia mendengar bahwa Zhou Huaiqiu campur tangan, hanya agar Su Yi mengalahkannya dalam satu serangan, dia tetap tenang, tetapi jari-jarinya bergetar tak terkendali. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia tidak membungkammu? Setelah mendengar keseluruhan cerita, Qin Wenyuan mau tidak mau bertanya. Ekspresi Ni Hao pahit dan sedih. Dia bilang dia bukan tipe orang yang membunuh tanpa pandang bulu, tapi jika kau bertanya padaku, kurasa dia meremehkan melakukannya. Kami hanya tidak layak. Tidak layak. Qin Wenyuan mengerutkan alisnya. Itu benar. Saya dapat mengatakan bahwa di matanya, baik saya maupun Martial Paman Zhou bahkan tidak layak atas perhatiannya. Ni Hao menghela nafas. Qin Wenyuan terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melambai. Kamu boleh pergi. Itu seperti beban berat yang terangkat dari bahu Ni Hao. Dia mengepalkan tinjunya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Yang mulia, terlalu banyak yang aneh tentang Su Yi.
Pelayan tua berbaju hitam berkata dengan bingung, setahun yang lalu, dia kehilangan seluruh kultivasinya dan terpaksa menjadi menantu laki-laki. Sekarang, hanya 1 tahun kemudian, dia dapat mengalahkan Zhou Huaiqiu dalam satu serangan. Bukankah itu agak terlalu tidak masuk akal? Kultivasi Zhou Huaiqiu membuatnya menjadi ahli puncak di bawah level Grandmaster, dan dia sudah terkenal selama bertahun-tahun. Dia berhenti, lalu melanjutkan, juga, sikap Madam Chu Yun aneh. Sepertinya dia tidak berani menyinggung Su Yi, tetapi menurut penyelidikan kami, Su Yi tidak memiliki latar belakang untuk dibicarakan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi menantu keluarga Wen. Qin Wenyuan duduk di sana dalam diam. Tidak mungkin dia melewatkan keanehan khusus itu. Yang mulia, jika Anda bertanya kepada saya, kami harus bertahan untuk saat ini dan melanjutkan penyelidikan kami. Pelayan itu ragu-ragu, lalu menyarankan, belum terlambat untuk memutuskan langkah kita selanjutnya setelah semuanya jelas. Aku hanya khawatir saat itu, dia sudah meninggalkan ibu kota prefektur Clue Driver. Qin Wenyuan menggosok ruang di antara matanya, tampak tidak yakin. Dia tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya. Jelas bahwa dia merasa berkonflik tentang hal ini juga. Setelah beberapa saat, dia berkata entah dari mana, mungkin, kita bisa meminjam kekuatan orang lain untuk menguji kemampuan anak itu. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Setelah apa yang terjadi malam ini, tidak mungkin Blue River Sword Manor akan melepaskannya begitu saja, juga tidak mungkin 7 klan murid yang terbunuh hanya akan bertahan dalam diam. Bagi kami, ini adalah kesempatan. Pelayan tua bermata hitam itu berbinar. Yang mulia, Anda berencana untuk meminjam tangan orang lain untuk membunuhnya. Qin Wenyuan mengangguk, senyum di wajahnya. Kepala Blue River Sword Manor, Mu Changtu, adalah Grandmaster Martial Dao yang terkenal. Kultivasinya tidak lebih rendah dari saya, dan temperamennya tegas dan mendominasi. Bagaimana dia bisa tetap tidak terlibat setelah mengetahui tentang apa yang terjadi malam ini? Ketika dia mengatakan ini, dia benar-benar rileks, dan matanya berkilat. Mungkin, kita tidak perlu campur tangan sama sekali. Su Yi, bocah itu, akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka dengan atau tanpa kita. Pelayan itu juga tersenyum. Itu akan menjadi yang terbaik. Saat itulah, Yang Mulia, saya punya sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan, kata sebuah suara dari balik pintu ruang kerja. Masuk, kata Qin Wenyuan. Dia kemudian menyaksikan seorang penjaga yang tampak serius berjalan masuk, berlutut, dan mengepalkan tinjunya. Yang Mulia, ada yang tidak beres dengan Blue Tax Gang. Qin Wenyuan membeku. Ekspresi pelayan berjubah hitam itu berubah, dan dia menjelaskan dengan kecepatan tinggi, Yang Mulia, tadi malam, Anda memerintahkan saya untuk menemukan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kami untuk menyelidiki Feng bersaudara. Saya menemukan kepala geng kapak darah, Dong Sandao, dan mempercayakan tugas itu kepadanya. Di akhir penjelasannya, alisnya berkeringat dingin. Qin Wenyuan mengerutkan kening. Dia memerintahkan penjaga, jelaskan apa yang terjadi secara detail. Baru saja, Dong Sandao memimpin anak buahnya ke Bot Legot Eli. Pada akhirnya, kurang dari 15 menit setelah memasuki kediaman Feng bersaudara, terjadi ledakan aneh. Angin dan listrik merajalela di seluruh halaman, yang kemudian terbakar. Mata penjaga itu bersinar dengan teror yang tidak bisa disembunyikan. Itu seperti sihir immortal. Meski hanya berlangsung sesaat, bahkan setelah angin dan api mereda, Dong Sandao dan kawan-kawan tidak pernah muncul. Saya menduga bahwa mereka semua tewas di dalam. Pelayan tua itu tersentak. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Ekspresi Qin Wenyuan menjadi gelap. Tidak peduli seberapa cerdiknya dia sekarang sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan meraung, kamu pekerja keras yang tidak kompeten. Kamu tidak cukup terampil untuk mencapai apapun, tetapi kamu lebih dari mampu membuat kekacauan. Gedebuk, pelayan tua itu buru-buru berlutut, lalu berkata dengan suara gemetar, aku buta dan salah arah. Aku seharusnya tidak pernah mempercayai orang bodoh itu, Dong Sandao. Ekspresi Qin Wenyuan sangat gelap, tatapannya menakutkan. Saya memasukkan semuanya ke dalam perhitungan saya. Satu-satunya hal yang tidak dapat saya prediksi adalah bahwa orang bodoh akan merusak segalanya. Selama Su Yi tidak bodoh, dia akan curiga bahwa ini adalah pekerjaan kita. Bukankah saya mengatakan Anda tidak seharusnya mengingatkan dia? Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Yang Mulia, saya rasa Su Yi tidak akan berani menentang pemerintah prefektur karena hal ini. Lagi pula, dia sudah menyinggung Blue River Sword Manor. Jika dia melawan kita juga, aku khawatir itu tidak ada bedanya dengan membuang nyawanya. Ketika dia selesai, dia bersujud. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Hanya dia yang tahu betapa menakutkannya darah dingin Qin Wenyuan ketika dia marah. Ekspresi Qin Wenyuan berubah tidak menentu. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu sudah terjadi. Mengatakan lebih banyak tidak akan membuat perbedaan. Kunjungi Blue River Sword Manor. Lakukan sekarang, dan beritahu Mu Changtu bahwa jika dia ingin membalas dendam, aku, Qin Wenyuan, akan membantunya. Pada akhirnya,
dia mendapatkan kembali ketenangannya yang dulu. Tatapannya dingin dan tajam. Dia berharap untuk meminjam tangan orang lain untuk membalas dendam. Tapi kematian Dong Sandao memberitahunya bahwa Su Yi sudah mengetahui niatnya. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah membuat pilihan secepat mungkin. "Iya Pak." Pelayan itu buru-buru bangkit. Kemudian, dia dan penjaga berlari keluar dari ruang kerja. Qin Wenyuan mengusap alisnya, lalu berpikir keras. Dia biasanya memilih untuk tidak berakting, tetapi ketika dia terlibat, dia harus menyelesaikan semuanya dalam satu gerakan. Bootleggot Alley, Pondok Tranquility sederhana. Su Yi berdiri di sana dengan tangan di belakang, menatap reruntuhan halaman. Tatapannya yang dalam bersinar dengan cahaya dingin. "Senior Apprentice Brother Su, mereka bilang mereka dari Blood Axe Gang, dan mereka ada di sini untuk urusan bisnis, tapi aku curiga dan menolak membukakan pintu untuk mereka. Saya mengatakan kepada mereka untuk kembali lagi di lain hari." Feng Xiaofeng duduk di kursi rodanya, ekspresinya tidak sedap dipandang. Siapa yang mengira mereka akan bersikeras? Mereka menolak untuk pergi, dan pada akhirnya, mereka mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Untungnya, Xiaoran dan saya sudah bersembunyi di aula utama, untuk berjaga-jaga. Ketika kami melihat mereka menerobos gerbang, kami segera menghancurkan jimat giok yang kamu berikan kepadaku. Ketika mendengar itu, Su Yi bertanya, "Apakah kamu dan Xiaoran baik-baik saja?" Feng Xiaofeng mengangguk. "Sayang sekali tentang jimat giok itu. Saya tidak akan pernah menduga itu mengandung kekuatan yang luar biasa." Petik 2. "Itu hanya formasi kasar," kata Su Yi dengan enteng. "Kalau rusak ya rusak. Aku senang kau baik-baik saja." Meskipun dia mengatakan ini, dalam hati dia marah dan kesal. Formasi besar seperti itu menghabiskan banyak batu roh untuk ditempatkan. Itu cukup kuat untuk membunuh Grandmaster dengan mudah, namun sia-sia membunuh preman kecil belaka. Apa yang menurutnya lebih sulit untuk ditoleransi adalah bahwa mereka menargetkan Feng bersaudara. Ini tidak diragukan lagi melewati garis bawah Su Xuanjun. "Kakak Su, kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan Blood Axe Gang. Mengapa mereka datang mengetuk pintu kita?" Huang Qianjun hanya bisa bertanya. Su Yi berkata dengan datar, "Mereka hanya mengerjakan perintah orang lain. Jika saya tidak salah, itu atas perintah gubernur prefektur." Ekspresi Huang Qianjun berubah secara dramatis. "Apakah kamu mengatakan bahwa pemerintah prefektur bermaksud untuk bertindak melawan kita?" 2 malam yang lalu, Cheng Wuyong datang untuk memperingatkan mereka bahwa gubernur prefektur telah mengirim orang-orangnya untuk menyelidiki mereka, dan sepertinya dia berniat membalas dendam. Dan malam ini terjadi. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan kita, dia tidak akan mengirim bajingan seperti ini untuk membuang nyawa mereka, kata Su Yi begitu saja. "Menurutku, ini hanya upaya untuk merasakan kemampuan kita. Senior Apprentice Brother Su, saya khawatir gubernur tidak akan membiarkan ini begitu saja," kata Feng Xiaofeng dengan muram. "Tidak, akulah yang tidak akan membiarkan ini begitu saja." Su Yi menepuk bahu Feng Xiaofeng. "Naga memiliki sisik terbalik, dan manusia memiliki garis bawah. Tidak juga untuk disilangkan. Seseorang akan membayar untuk apa yang terjadi malam ini." Nada suaranya datar, tapi itu membuat tulang punggung Huang Qianjun menggigil. Dia sudah mengetahui bahwa semakin tenang suara Su Yi, semakin marah dia di dalam. "Kakak Su, akankah kita membuat beberapa persiapan?" tanya Huang Qianjun. Setelah apa yang terjadi malam ini di House of Prosperity, mereka secara terbuka berselisih dengan Blue River Sword Manor. Sekarang, gubernur prefektur sedang menyelidiki mereka. Bahkan Huang Qianjun bisa mencium bau badai yang datang. "Tidak perlu mempersiapkan, mereka akan datang mencariku sendiri," kata Su Yi dengan seenaknya. "Saat badai datang, aku hanya perlu memotongnya. Saya tidak akan meninggalkan ancaman laten apapun." Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, keluarga Yuan, halaman yang luas dan elegan. Setelah mendengar laporan Cheng Wuyong, alis indah Yuan Luoxi bersatu. Ini semakin merepotkan. Tidak mungkin Blue River Sword Manor hanya akan bertahan dalam diam. Tambahkan itu ke ancaman gubernur prefektur, dan saya khawatir penderitaan guru Su sudah mengerikan. Dia segera bangkit dan mengerutkan bibir merah mudanya. "Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah meminta ayah untuk muncul." Cheng Wuyong berkata dengan tergesa-gesa, "Nona, dengan kultivasi guru Su, dia tidak mungkin takut pada salah satu ancaman. Tapi kita tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa," kata Yuan Luoxi dengan tegas. "Tidak masalah seberapa banyak aku akan berguna. Jika saya bisa membantu sama sekali, meski hanya sedikit, itu sudah cukup." Dia bergegas pergi. Cheng Wuyong membeku, tetapi segera, dia tersenyum. Dia tampak bersyukur. Nona muda itu benar-benar sudah dewasa, dan dia punya ide sendiri. Dia bergegas mengejarnya, tetapi dia sangat sadar bahwa jika mereka ingin meyakinkan kepala keluarga untuk muncul, Yuan Luoxi tidak akan cukup dekat. Menambahkan dia, Cheng Wuyong, ke dalam campuran juga tidak akan berhasil. Dia juga harus menyeret tuan muda kedua keluarga itu jika mereka menginginkan peluang nyata untuk sukses.
First Immortal of the Sword Chapter 122. Keluarga Yuan, Aula Swordgrass. Yuan Wutong duduk tegak di depan mejanya, membolak-balik buku tebal kuno berjudul, Kisah Kuno Tentang Emas dan Batu. Dia mengenakan pakaian putih longgar, dan dia memotong sosok kurus. Dia memiliki aura kutu buku, seperti seorang sarjana yang tidak pernah berpartisipasi dalam konflik duniawi. Semua orang di keluarga tahu bahwa pemimpin mereka adalah pembaca yang rajin. Setiap kali dia memiliki waktu luang, dia pasti akan membaca buku. Dia sudah lama kehilangan jejak berapa banyak uang yang dia habiskan untuk mengumpulkan buku selama bertahun-tahun. Orang lain memiliki, belajar, tetapi Yuan Wutong memiliki perpustakaan pribadinya sendiri. Ketika dia mendengar langkah kaki dari jauh, dia bahkan tidak melihat ke atas. Itu kamu, si kecil. Bagaimana kamu tahu? Yuan Luoxi tertegun. Yuan Wutong meletakkan bukunya dan tersenyum, tampak sedikit jengkel. Di seluruh keluarga, hanya kamu yang berani menerobos masuk ke sini saat aku sedang membaca. Oh, Yuan Luoxi tiba-tiba tampak malu. Yah, apa itu? Yuan Wutong bangkit dengan senyuman dan secara pribadi mengambilkan kursi untuk putri bungsunya yang tercinta. Dia kemudian mengambil teko dan menuangkannya ke masing-masing cangkir. Yuan Luoxi menggelengkan kepalanya. Ayah, aku akan duduk setelah aku mengatakan semuanya. Yuan Wutong tampak berpikir, sepertinya ada sesuatu yang membebanimu. Apakah Anda mengalami masalah pelik? Yuan Luoxi menarik napas dalam-dalam. Ayah, pertama-tama, ada sesuatu yang harus saya ungkapkan di tempat terbuka. Tapi Yuan Wutong tersenyum dan melambai. Jangan katakan itu. Bagaimana kalau saya mencoba menebak dulu? Yuan Luoxi mengerutkan bibirnya dan membentak, kamu masih bercanda di saat seperti ini. Yuan Wutong tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli betapa mendesaknya itu, tidak seperti langit yang jatuh menimpa kepala kita. Selain itu, jika saya tidak salah, Anda ingin mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan bocah Suyi itu, bukan? Tatapannya seperti laut yang luas dan tenang. Menatap matanya, Yuan Luoxi merasa seolah-olah dia tidak memiliki rahasia di hadapannya, seolah-olah dia telah melihatnya sepenuhnya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia terperangah. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, bagaimana kamu tahu? Gadis, ayahmu adalah kepala keluarga Yuan. Jika saya ingin mengetahui apa yang Anda lakukan, semudah membalik tangan saya, bukan? Yuan Wutong kembali ke tempat duduknya, menyeruput teh di antara kalimat. Selain itu, belum lama ini, kamu kabur sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak khawatir tentang Anda? Ketika saya mendengar Anda pergi jauh-jauh ke kota Guangling, saya praktis pergi mencari Anda sendiri. Dia menggelengkan kepalanya, tapi tatapannya memanjakan. Yuan Luoxi tergagap, kamu, seberapa banyak yang kamu tahu? Tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Sikap Yuan Wutong santai saat dia berkata begitu saja, saya tahu bahwa Anda pergi ke Mother Ghost Ridge, dan pernah ada sedikit gesekan antara Anda dan Suyi. Saya tahu bahwa ketika Anda kembali ke ibu kota prefektur, Anda bepergian bersamanya dan Huang Qianjun. Saya juga tahu bahwa, hanya 2 hari setelah Anda kembali, Anda menyelinap ke gang botol untuk melihatnya, dan saudara kedua Anda mengetahuinya. Bahkan dia tidak bisa menahan tawa. Tapi Yuan Luoxi tercengang, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, ayah, kamu benar-benar tahu cara berakting. Sudah berhari-hari, tetapi Anda tidak membiarkan apapun tergelincir sama sekali. Dan di sini saya pikir saya telah membuat Anda dalam kegelapan selama ini. Yuan Wutong menghela nafas. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan putriku tersayang. Di masa lalu, ketika kamu pulang, kamu tidak lebih suka menghabiskan waktu bersamaku, tapi sejak perjalananmu ke kota Guangling, rasanya seperti orang lain telah mencuri jiwamu. Wajah Yuan Luoxi memerah. Apa yang kamu bicarakan? Kemudian, dia tiba-tiba teringat tujuan kunjungannya dan berkata, ayah, tahukah kamu mengapa aku datang mencarimu malam ini? Saya bisa tebak. Senyum Yuan Wutong memudar, dan dia mengerutkan alisnya. Aku kira-kira mengerti kemampuan Suyi ini, dan jelas dia punya beberapa rahasia tentangnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin memperoleh kekuatan untuk membunuh 6 elit akumulasi Ki Gubernur Prefektur hanya dalam 1 tahun. Dia berhenti, lalu melanjutkan, juga, saya baru saja menerima kabar bahwa malam ini, dia membunuh beberapa orang di House of Prosperity, semuanya mantan rekan sektenya. Ini cukup bencana yang dia buat, Blue River Sword Manor pasti akan datang untuk membalas dendam. Saat dia mengatakan ini, dia mengarahkan pandangannya pada Yuan Luoxi. Jadi, jika saya tidak salah, Anda di sini untuk meminta saya membantu Suyi. Apakah saya benar? Gelombang emosi menjalari hati Yuan Luoxi. Dia tidak akan pernah menduga bahwa ayahnya sudah memiliki begitu banyak informasi. Setelah beberapa saat, dia mendongak, tatapannya penuh harap. Ayah, apakah kamu bersedia membantu? Atau lebih tepatnya, saya mati-matian meminta bantuan Anda. Apakah Anda setuju? Yuan Wutong tiba-tiba sedikit cemburu, dan ekspresinya aneh.
Cih, seseorang benar-benar kabur dengan jiwa putriku. Jangan ubah topik pembicaraan, katanya, sedikit kesal. Langsung ke intinya, Yuan Wutong tertawa. Jangan panik, mari kita tunggu sampai Cheng Wuyong tiba. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan padanya. Kemudian, saya akan memberikan jawaban Anda. Hampir segera setelah dia mengatakan ini, mereka mendengar langkah kaki mendekat dari kejauhan. Cheng Wuyong dan Yuan Loyu datang bersama. Yuan Wutong tidak bisa menahan tawa dingin. Hah? Cheng Wuyong, kamu sangat tidak jujur. Anda bahkan membawa putra saya untuk membantu mempengaruhi saya. Kepala keluarga, tolong jangan marah, kata Cheng Wuyong buru-buru. Dia tersenyum malu-malu, lalu menjelaskan, saya hanya berpikir bahwa memiliki tuan muda kedua di sini akan membantu membuktikan beberapa hal. Yuan Wutong berkata dengan kesal, bicaralah. Saya akan penasaran untuk melihat bagaimana Anda berencana untuk membantu Little Si membujuk saya. Cheng Wuyong memikirkannya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, kepala keluarga, saya hanya punya 3 hal untuk diberitahukan kepada Anda. Kemudian, dia memberitahu Yuan Wutong tentang operasi mereka di Mother Ghost Ridge, tentang apa yang mereka alami di kapal menara, dan tentang bagaimana Su Yi memberinya petunjuk. Setelah mendengar seluruh cerita, Yuan Wutong tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam kesunyian. Seorang pemuda biasa pernah membunuh mayat Yin 6 Severing saat hujan deras, di bawah penutup malam. Dia telah mengalahkan seorang Grandmaster di atas kapal menara, dan dia dengan santai dan rendah hati memberikan bimbingan kepada Cheng Wuyong, seorang ahli akumulasi Ki Puncak. Rasanya seperti mendengarkan dongeng. Seandainya ada orang lain yang menceritakan kisah seperti itu kepadanya, Yuan Wutong sudah lama mengangkat hidungnya dan menyebut mereka orang gila. Tapi karena kata-kata ini keluar dari mulut Cheng Wuyong, dia tidak bisa tidak menanggapinya dengan serius. Setelah beberapa saat, tatapan Yuan Wutong kembali ke Yuan Luoxi. Si kecil, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Wajah kecil Yuan Luoxi sangat serius. Ayah, dalam hatiku, Tuan Su mampu seperti makhluk immortal yang jatuh. Saya yakin dia tidak membutuhkan bantuan keluarga Yuan kami. Meski begitu, bagaimana saya bisa tetap tidak terlibat ketika saya tahu dia mengalami masalah? Yuan Wutong mengangguk, lalu menatap Yuan Loyu. Bagaimana denganmu? Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditambahkan? Yuan Loyu tampak agak malu. Ayah, kamu mungkin tidak tahu bagian ini, tapi Tuan Muda Su dan aku pernah bertengkar. Hasil, baiklah, katakan saja bahwa tidak ada anggota lain dari generasi muda ibu kota prefektur Clue Driver yang pernah meyakinkan saya tentang kekuatannya, tetapi saya tidak dapat tidak yakin dengan kemampuan Tuan Muda Su. Kali ini, Yuan Wutong tersenyum. Menarik, Memukau, murid buangan Blue River Sword Manor, hanya dalam 1 tahun, berhasil memperoleh metode yang setara dengan makhluk immortal yang jatuh. Ini benar-benar membuat saya terengah-engah. Saya sendiri ingin mengunjunginya. Ayah, apakah itu berarti kamu setuju untuk membantu? Yuan Luoxi menyala dengan gembira. Yuan Wutong menghela nafas dengan putus asa. Jika aku menolak, bukankah kelihatannya meskipun menjadi kepala keluarga, penilaian dan luasnya pandanganku lebih rendah dari kalian? Tapi kemudian, dia tampak bersyukur. Si kecil, kamu benar-benar sudah dewasa. Anda mengerti apa artinya membalas kebaikan, dan Anda tidak hanya punya ide sendiri, Anda juga bersedia menindak mereka. Kamu jauh lebih mengesankan daripada kakak keduamu, yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Yuan Luoxi menyala dan berteriak kegirangan. Yuan Loyu, sementara itu, terlihat biru. Jika Anda ingin memuji adik perempuan saya, lakukan saja. Mengapa menghina saya dalam prosesnya? Ayah bahkan tidak berusaha menyembunyikan favoritismenya untuk Little Si. Cheng Wuyong ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengatakannya. Kepala keluarga, jika keluarga Yuan terlibat, kemungkinan besar akan membuat kita berselisih dengan Blue River Sword Manor dan Gubernur Prefektur. Jika demikian, itu akan mempengaruhi semua orang di semua tingkatan keluarga Yuan. Anda harus memastikan untuk memikirkan ini secara menyeluruh. Yuan Wutong berkata dengan datar, kalau begitu, sudahkah Anda mempertimbangkan bahwa keluarga Yuan mungkin dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk naik ke tingkat yang sama sekali baru? Hati Cheng Wuyong bergetar. Dia menyadari bahwa kepala keluarga sudah lama mempertimbangkan pro dan kontra. Tiba-tiba, Yuan Wutong berkata dengan rasa ingin tahu, Elder Cheng, di mana garis kaligrafi yang Su Yi berikan padamu? Keluarkan agar aku bisa melihatnya. Cheng Wuyong melepas gulungan itu dari lengan bajunya dengan sangat enggan, lalu memberikannya kepada Yuan Wutong. Kepala keluarga, kamu bisa melihat, tapi kamu tidak bisa mengambilnya sendiri. Saya masih membutuhkannya untuk membantu saya menjadi seorang Grandmaster. Lihat dirimu, betapa piciknya Anda, bagaimana mungkin aku bisa memanfaatkanmu seperti itu? Yuan Wutong mendengus dingin. Saat dia berbicara, dia membuka gulungan itu. Kemudian, matanya berbinar, dan punggungnya tegak. Matanya membelalak saat keterkejutan berangsur-angsur menyebar di wajahnya. Dia tampak terpaku. Dia adalah seorang pembaca yang rajin,
tetapi dia juga suka mengumpulkan buku-buku salinan kaligrafi, baik modern maupun kuno. Dia secara alami merasakan pesona karakter ini. Ketika dia melihat Yuan Wutong menatap kaligrafi dengan saksama selama beberapa waktu, Cheng Wuyong tidak bisa tidak mengingatkannya, "Kepala keluarga, bukankah menurutmu sudah waktunya untuk mengembalikannya kepadaku?" Yuan Wutong bereaksi seolah terbangun dari mimpi. Dia menggulung gulungan itu kembali, lalu menghembuskan napas, mendesah dengan emosi. Hanya 8 karakter, namun kepercayaan mutlaknya terlihat sepenuhnya. Ini adalah pria yang cukup berani untuk memandang rendah seluruh dunia. Bagian yang paling ajaib adalah, setiap kata mengandung jejak spiritual. Pesona dan ritme marsial daunnya ditampilkan secara penuh. Menelitinya secara mendetail, saya merasakan keindahannya, tetapi saya juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Seseorang seperti ini benar-benar layak menyandang gelar Jatuh Immortal. Yuan Luoxi dan Yuan Luoyu saling memandang. Mereka tidak bisa membantu tetapi menganggapnya lucu. Tampaknya yang benar-benar menyentuh ayah adalah kaligrafi ahli Guru Su. "Kepala keluarga, kembalikan padaku." Cheng Wuyong tidak bisa tidak mengingatkannya. Yuan Wutong tertawa. "Untuk apa kau terburu-buru? Untuk saat ini, tinggalkan gulungan itu bersamaku untuk diamankan. Anda dapat kembali kapanpun Anda ingin melihatnya." Cheng Wuyong langsung panik. "Kepala keluarga, kamu baru saja mengatakan kamu tidak akan mengambil keuntungan dariku. Tentunya Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda." Apakah saya mengatakan itu?" Yuan Wutong pura-pura bingung. "Selain itu, bukan berarti aku tidak akan mengembalikannya padamu. Aku hanya membantumu merawatnya." "Apa yang membuatmu begitu panik?" Ketika dia melihat bahwa Cheng Wuyong hendak menolak, Yuan Wutong bangkit dan pergi, membawa gulungan itu bersamanya. "Sudah larut, lebih baik aku kembali ke kamarku dan beristirahat. Kamu juga harus kembali." Cheng Wuyong bingung. Yuan Luoyu dan Yuan Luoxi tanpa sadar tertegun. Mereka tidak pernah bisa mengantisipasi hal ini. Seberapa tinggi ayah mereka, namun disinilah dia, memainkan trik kotor pada garis kaligrafi. Ini benar-benar pemandangan langka. Apa ini? Kembali pada kata-katanya. "Aduh, saya tahu seharusnya saya tidak pernah mengeluarkannya." Cheng Wuyong menghela nafas, lalu mencoba menghibur dirinya sendiri. Tapi setidaknya kepala keluarga setuju untuk membantu Tuan Su pada akhirnya. Itu hanya garis kaligrafi. Itu sangat berharga. Bagaimanapun, dia bilang aku bisa kembali untuk melihatnya kapanpun aku mau. Meskipun dia mengatakan ini, hatinya sakit. First Immortal of the Sword Chapter 123. Ibu kota prefektur Clue Driver sama tenangnya seperti biasanya, tetapi beberapa faksi terkemuka di kota itu mencium bau badai yang datang di udara. Seperti keluarga Zhang, sebagai salah satu dari 4 faksi tingkat puncak Clue Driver Prefectural Capital, mereka secara alami termasuk yang pertama mengetahui pembantaian di House of Prosperity. Apakah Sui benar-benar orang yang sama yang diusir Blue River Sword Manor tahun lalu? Tanya kepala keluarga Zhang Zian dengan heran dan bingung. "Saya tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pemuda yang kehilangan seluruh kultivasinya mencapai kekuatan luar biasa hanya dalam 1 tahun. Itu memang dia," kata seorang punggawa tua dengan suara rendah. "Dia juga membunuh 6 ahli akumulasi Ki Gubernur Prefektur. Qin Wenyuan saat ini sedang menyelidikinya secara rahasia." Ini hanya membuat Zhang Zian semakin terkejut. Dia merenungkan dengan keras, anak ini cukup hebat. Dia menyinggung 2 faksi tingkat puncak ibu kota prefektur sekaligus. Entah dia masih muda, bodoh, dan lepas kendali, atau dia memiliki kepercayaan diri untuk mendukung tindakannya. Dia mengenakan jubah kuning cerah yang panjang, dan dia tidak berkumis dan sedikit montok. Ini membuatnya tampak seperti orang kaya yang baik hati. Tetapi semua tokoh terkemuka di ibu kota prefektur tahu bahwa Zhang Zian adalah harimau yang tersenyum, senyumnya menyembunyikan taringnya. Temperamen dan metodenya sangat kejam. Tapi sampai sekarang, belum ada yang menentukan sumber kepercayaan Sui, kata punggawa tua itu. Zhang Zian mengangguk. "Mari kita awasi situasinya dan lihat bagaimana reaksi pemerintah prefektur dan Blue River Sword Manor. Jika ada berita, ingatlah untuk segera memberi tahu saya." Petik 2. Pelayan tua itu mengangguk. Istana Pedang Blue River. Mata air pembersih pedang. Mu Changtu sedang mengasah pedangnya. Bilahnya gelap seperti tinta, dan bergetar dan berdengung saat dia bekerja. Suaranya bergema di seluruh langit malam. Dia kurus, dengan pelipis yang mulai memutih. Tatapannya serius dan fokus. Setiap kali dia merasa sulit untuk tetap tenang, dia akan menajamkan pedangnya di samping mata air pembersih pedang. Dengan melakukan itu, pikirannya menjadi setajam dan sekokoh pedangnya. Jumlah waktu yang tidak diketahui kemudian, Mu Changtu menyelipkan pedangnya ke dalam sarung pinus dan bangkit berdiri. Dia agak pendek, tetapi saat dia berdiri, dia seperti gunung yang menjulang tinggi yang muncul dari tanah. Auranya yang luas dan mengesankan tampak mengguncang bahkan langit dan bumi. Sekelompok atasan Blue River Sword Manor yang diam-diam menunggu melihat ini, dan mereka semua membungkuk dengan hormat. Mu Changtu, pemimpin sekte Blue River Sword Manor dan Grandmaster Martial Dao yang terkenal.
Dia adalah pria yang tidak banyak bicara, temperamennya sekuat besi. Pencapaiannya dalam Dao Pedang telah mencapai tingkat penguasaan. Di ibu kota prefektur, orang-orang berkata, satu ayunan pedangnya bisa meratakan separuh kota. Di bawah langit malam, Mu Changtu mengikatkan selubung pinus ke punggungnya, dan ketika dia berbicara, suaranya yang acuh tak acuh berdentang seperti logam. Katakan pada Qin Wenyuan bahwa aku adalah seorang kultivator pedang. Dalam hal membunuh, saya tidak takut pada kematian maupun kekalahan, tetapi saya hanya akan melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, tidak lebih. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan pergi. Ketika mereka melihat ini, Zhou Huaiqiu dan petinggi Blue River Sword Manor lainnya semua menyadari bahwa insiden kemarin di House of Prosperity telah membangkitkan keinginan pemimpin sekte mereka untuk membunuh. Ini kesempatanku. Di dalam salah satu bar ibu kota prefektur, Zhou Zili bertepuk tangan dan tertawa. Langit benar-benar memperhatikanku. Siapa tahu, aku mungkin bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu kali ini. Su Yi berani bertindak seperti dia. Dia secara alami memiliki sarana untuk mengatasi bencana yang diakibatkannya. Jika Anda berpikir terlibat akan menempatkan Anda dalam rahmat baiknya atau meyakinkan dia untuk bekerja untuk Anda mengalami delusi. King Jin merosot di samping meja, menyeruput anggur. Matanya yang tajam dan seperti pisau membawa sedikit ejekan. Tentu saja, yang terbaik adalah mengiriminya batu bara dalam badai salju. Tapi jika itu tidak memungkinkan, bukankah meningkatkan kesempurnaan juga cukup bagus? Kali ini, Zhou Zili tidak membiarkan kata-katanya yang berduri menggoyahkannya. Dia berkata terus terang, selain itu, tujuan awal kami datang ke ibu kota prefektur Clue Driver adalah untuk memenangkan Qin Wenyuan ke pihakku, tetapi rubah tua itu menolak untuk memperjelas posisinya. Dia jelas tidak ingin memihak di awal permainan ini. Senyum dingin muncul di bibir Zhou Zili. Aku benar-benar akan sangat bersemangat untuk menonton saat dia melawan Su Yi, lalu jatuh telungkup. Su Yi bisa dibilang immortal yang jatuh. Kemudian, saya akan turun tangan untuk membereskan kekacauan ini. Lagi pula, bukankah Qin Wenyuan tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya? Dia melirik King Jin dan melanjutkan, dengan cara ini, Tuan Muda Su akan berutang budi padaku dan aku akan memenangkan Qin Wenyuan ke sisiku. Jika itu bukan membunuh 2 burung dengan 1 batu, apa itu? King Jin menghela nafas, terdengar agak putus asa. Ketika Anda membuat rencana, Anda harus mempertimbangkan kemungkinan hasil terburuk bahkan ketika Anda berusaha untuk mendapatkan hasil yang ideal. Masih terlalu dini untuk bersemangat. Zhou Zili tidak memedulikan kata-katanya. Melihat ini, King Jin tidak mau repot untuk mengatakannya lagi. Perjuangan kecil dari dunia duniawi. Bagaimana mungkin seseorang seperti Su Yi menyibukkan diri dengan hal seperti itu? Di matanya, baik Qin Wenyuan dan Mu Changtu tidak berbeda dari Grandmaster Alam Tungku dalam lainnya. Pagi keesokan harinya, langit mendung, itu tampak seperti hujan. Pondok ketenangan yang sederhana. Seperti biasa, Su Yi bangkit, berkultivasi, mandi, dan makan. Sementara itu, dia terlihat sangat nyaman. Tapi Huang Qianjun, Feng Xiaofeng, dan Feng Xiaoran jelas memiliki sesuatu yang membebani pikiran mereka, tak satu pun dari mereka yang sesantai biasanya. Su Yi memperhatikan ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat ke langit. Dia secara kasar bisa mengukur bahwa hujan besar sedang dalam perjalanan. Kedatangan badai sebenarnya agak pas. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mendesak terdengar dari Botley God Eli. Tuan Muda Su Yi, Gubernur Prefektur telah memberikan perintah. Dia meminta Anda untuk pergi keluar kota dan menemuinya di lapangan latihan militer Qingding. Seorang pria berbaju hitam mengetuk pintu, memancarkan energi pembunuh yang mengejutkan. Ekspresi Huang Qianjun dan yang lainnya berubah. Apakah Gubernur Prefektur akhirnya bergerak? Baiklah, Su Yi setuju tanpa ragu. Pria berbaju hitam tidak menunda. Dia hanya memacu kudanya dan pergi. Kakak Su, Huang Qianjun menarik napas dalam-dalam. Saya ingin pergi bersama Anda. Akan turun hujan, bisik Su Yi. Bawa 2 payung. Saya tidak ingin kembali basah kuyup. Itu akan menyedihkan. Huang Qianjun buru-buru pergi menjemput mereka. Magang senior, saudara Su. Feng Xiaofeng hendak mengatakan sesuatu ketika Su Yi tersenyum dan menghentikannya. Tunggu sebentar dulu. Tak lama setelah itu, mereka mendengar serangkaian derap kaki kuda yang cepat mendekat. Yuan Luoxi yang tampak gagah berlari masuk, mengenakan pakaian militer. Wajah ovalnya berseri-seri. Tuan Su, ayahku sudah setuju untuk membantu. Cheng Wuyong mengikutinya dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Su Yi tersenyum, lalu menunjuk ke Feng bersaudara. Jika kamu benar-benar ingin membantu, jaga mereka berdua. Saya akan pergi ke lapangan latihan militer Qingding, tetapi saya akan segera kembali. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari halaman. Baru saat itulah Feng Xiaofeng menyadari bahwa Su Yi sudah lama mengantisipasi kedatangan Yuan Luoxi. Itu sebabnya dia menyarankan saya menunggu sebentar. Jadi, dia berencana menggunakan kekuatan keluarga Yuan untuk menjagaku dan Xiaoran.
Feng Xiaofeng menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara nyaring, "Magang senior, Kakak Su, aku memanaskan sebotol anggur untuk kita tadi malam, tetapi kita tidak pernah meminumnya. Aku akan memanaskan lagi kali ini dan menunggumu kembali." Besar, Su Yi melambai tanpa melihat kedua kali. Di luar kediaman, Huang Qianjun sudah menyiapkan kereta. "Paman Yong, aku serahkan tempat ini padamu." Saat dia melihat ini, Yuan Luoxi bergegas mengejar mereka. Cheng Wuyong dalam hati panik. Tidak mungkin dia ingin melewatkan tontonan besar yang akan segera terungkap. Tetapi ketika dia mengingat perintah yang baru saja diberikan Su Yi, dia tidak punya pilihan selain bertahan. Awan kusam dan abu-abu, dan dunia suram. Di luar kota, lapangan latihan militer Qingding. Tempat ini tepat berhadapan dengan Grid Azure yang luas dan mengesankan. Sebuah kamp tentara yang berada di bawah tanah gubernur prefektur ditempatkan di sini sepanjang tahun, total sekitar 3.000 orang. Mereka semua adalah pejuang yang tangguh. Sebuah tiang bendera berdiri tegak di tengah lapangan militer yang luas dan rata, bendera berkibar tertiup angin. Sekelompok pasukan elit lapis baja berdiri tegak dengan perhatian. Qin Wenyuan duduk di atas peron yang menghadap ke lapangan latihan, sekokoh gunung. Sekelompok anggota berpengaruh lainnya dari tanah gubernur prefektur berkerumun di sekelilingnya, seperti bintang-bintang yang berkerumun di sekitar bulan. Putranya, Qin Feng, berdiri di sampingnya. Dari waktu ke waktu, Qin Feng menatap dengan penuh semangat ke kejauhan, dia sudah bisa membayangkan Su Yi sekarat di tempat latihan militer. Kursi berjejer di sisi platform juga. Mereka sudah berkemas. Praktis semua orang yang duduk di sana adalah tokoh terkemuka di ibu kota prefektur. Ini adalah orang-orang yang dapat, dengan satu langkah kaki, mempengaruhi seluruh distrik. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan awan tebal di atas kepala memberi suasana suram dan menindas di tempat latihan militer. Semuanya menunggu. Ketika kabar tentang pembantaian di House of Prosperity menyebar, semua petinggi kota merespon. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini di lapangan latihan militer Qingding. Kepala keluarga Zhang telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari gerbang. Segera setelah itu, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, sekelompok orang berjalan masuk. Seorang pria tanpa kumis, sedikit gemuk berjalan di depan mereka. Ini tidak lain adalah kepala keluarga Zhang, Zhang Ziyan. Putranya, Zhang Yuanxing, mengikutinya, serta beberapa petinggi keluarga Zhang lainnya. Penampilan mereka menyebabkan kegemparan di seluruh venue. "Kakak Zhang, selamat datang. Silahkan lewat sini." Qin Wenyuan bangkit dan mengepalkan tinjunya. "Gubernur Qin, saya di sini hanya untuk memperluas wawasan putra saya. Saya benar-benar tidak akan terlibat dalam hal lain." "Tolong, santai," kata Zhang Ziyan, menanggapi sapaan itu dengan tawa hangat. Dia dan iring-iringannya mengambil tempat duduk mereka. Tidak lama kemudian, suara itu terdengar sekali lagi, memicu kegemparan lagi. Kepala keluarga Yuan telah tiba. Kali ini, bahkan Qin Wenyuan terkejut. Dia mengerutkan alisnya. Apa yang dilakukan Yuan Wutong di sini, si rubah tua? Dia dan Zhang Ziyan berhubungan baik, jadi kedatangan Zhang Ziyan yang tiba-tiba tidak terlalu mengejutkan, tetapi dia tidak mengantisipasi kedatangan Yuan Wutong. Alasannya sederhana, tidak ada ikatan apapun antara dia dan Yuan Wutong. Sebaliknya, mereka menempuh jalan yang berbeda, dan mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Saat dia merenung, dua sosok melangkah ke lapangan latihan militer. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah panjang berlengan longgar. Dia memiliki aura kutu buku, seperti seorang guru sekolah. Yang lainnya adalah seorang pemuda jangkung, tegap, gagah dan mengesankan. Ini tidak lain adalah Yuan Wutong dan putra keduanya, Yuan Loyu. Ayah dan anak tidak membawa pelayan, tapi siapa yang berani meremehkan mereka? Banyak tokoh terkemuka dari berbagai klan berdiri dan membungkuk memberi salam. Zhang Ziyan tertawa terbahak-bahak, "Kakak Yuan, saya di sini untuk menonton pertunjukan." "Kamu di sini untuk apa?" "Saya di sini untuk mengadakan pertunjukan," tawa Yuan Wutong. "Oh." Zhang Ziyan tertawa terbahak-bahak. "Dan di sini kupikir kau datang untuk membela bocah Su Yi itu." Yuan Wutong menghela nafas kagum dan bertepuk tangan. "Matamu tajam, saudara Zhang. Anda melihat melalui niat saya sekilas. Sungguh mengagumkan." Zhang Ziyan bingung. Yang lainnya juga tertegun. Deklarasi ini membuat mereka benar-benar lengah. Qin Wenyuan menyaksikan dari peron. Matanya menyipit, dan ekspresinya membeku. Haruskah aku menafsirkan itu sebagai pengakuan bahwa Su Yi berani melakukan pembunuhan di dalam batas kota, menciptakan bencana besar, semua karena dia? Apakah Anda mendukungnya, saudara Yuan? Hanya satu kalimat, dan dia secara efektif mengarahkan tombaknya ke Yuan Wutong. Cukup banyak orang yang bingung dan tidak yakin. Jelas kata-kata Qin Wenyuan telah mempengaruhi mereka. Tapi Yuan Wutong hanya tertawa dan menggelengkan kepalanya. Seseorang seperti Su Yi tidak membutuhkan dukungan keluarga Yuan. "Gubernur Qin, jika Anda tidak mempercayai saya, tunggu sampai dia tiba di sini dan tanyakan sendiri padanya."
Hampir segera setelah itu, satu gerbong tunggal melaju di bawah kegelapan. First Immortal of the Sword Chapter 124. Tuan Muda Suyi telah tiba. Ketika mereka mendengar teriakan ini, semua orang melirik keluar gerbang lapangan latihan militer. Sebuah kereta berhenti di luar, dan sosok tinggi kurus muncul dari dalam. Dia mengenakan jubah biru, tangannya di belakang, sikapnya transenden dan menyendiri. Ini tidak lain adalah Suyi. Huang Qianjun membuntuti diam-diam setelah dia. Dia Suyi. Sepertinya tidak ada yang spesial dari dirinya. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan menganggap dia adalah seorang sarjana yang lemah dan lembut, kata seorang gadis dengan gaun berornamen. Dia mengerutkan bibirnya. Penatua di sampingnya berkata dengan serius, "Las, kamu tidak boleh berbicara omong kosong seperti itu. Pertarungan tadi malam telah membuktikan bahwa Suyi sama sekali tidak sebanding dengan orang normal. Bahkan seseorang yang sekuat tetua pedang Blue Peak, Zhou Huaiqiu, tidak dapat melakukan satu ayunan pedang pun. Kekuatan marsial daunnya sedemikian rupa sehingga bahkan generasi yang lebih tua di kota itu hanya bisa menundukkan kepala karena malu di hadapannya. Bagaimana Anda bisa meremehkan orang seperti itu?" "Ya, kakek." Gadis dengan gaun berornamen itu menundukkan kepalanya karena malu. Sekarang, siapa yang tahu berapa banyak mata yang memusatkan perhatian mereka pada pemuda berbaju biru itu? Siapa yang tahu berapa banyak tokoh terkemuka dari generasi sebelumnya yang mengawasinya dengan tidak senang? Setahun yang lalu, Suyi hanyalah kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor. Namun sekarang, dia berani melakukan pembunuhan secara terbuka di lantai 9 House of Prosperity. Lebih dari itu, pedangnya telah menekan Zhou Huaiqiu, pria peringkat keempat di antara tetua Blue River Sword Manor. Tidak ada orang lain di generasi muda Clue Driver Prefectural Capital yang dapat menandingi prestasi ini. Itu benar-benar orang itu. Ketika dia melihat siluet akrab Suyi, ekspresi Zhang Yuanxing berubah secara dramatis. Dia juga mendengar tentang pembantaian kemarin di House of Prosperity. Awalnya, dia tidak berani mempercayainya. Tapi ketika dia akhirnya melihat Suyi lagi, harapan terakhirnya bahwa ini semua hanya kesalahpahaman hancur. Saya memberitahu Suyi bahwa saya akan membantunya menjadi terkenal, dan bahwa saya dapat mengirimnya terbang ke awan. Aku khawatir dia pasti menganggapku idiot. Tak terlukiskan, rasa malu tanpa kata muncul di hati Zhang Yuanxing. Dan ketika dia ingat bagaimana dia dan Paman Xiong hampir berselisih dengan Suyi di Pondok Aprikot, dia berkeringat dingin. Jika Yuan Luoxi tidak muncul, apakah orang itu juga akan membunuh Paman Xiong? Ekspresi Zhang Yuanxing berubah tidak menentu. Apa itu? Zhang Zian mengerutkan alisnya. Tidak ada apa-apa. Zhang Yuanxing menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu yang begitu memalukan? Suyi ini sama mengesankannya dengan matahari terbit dan sekusyuk pinus yang berangin. Tidak ada jejak ketidaksabaran atau keangkuhan seorang pemuda. Temperamen seperti ini sulit ditemukan, tetapi hal yang paling menakutkan tentang dia adalah keberaniannya. Jika diberi kesempatan, saya khawatir dia mungkin akan menjadi Raja Penakluk Gunung kedua. Desah Zhang Zian, Raja Penakluk Gunung, Musi. Dari 9 Raja Non-Zhou dinasti Zhou, dia adalah jenius yang paling tak tertandingi dari martial Dao. Di usianya yang baru 20 tahun, dia melangkah ke alam Grandmaster. 8 tahun yang lalu, pada usia 23, dia menjadi yang termuda dari Raja bermarga asing Zhou Agung. Dan Kaisar Zhou Agung secara pribadi mewariskannya gelar, Penakluk Pegunungan, Raja Penakluk Gunung. Ketika mereka mendengar Zhang Zian menggunakan nama Raja Penakluk Gunung untuk memuji Suyi, kekuatan besar di sekitarnya menjadi gempar. Kecemburuan yang tak terkatakan menjalari hati mereka. Mereka telah berkultivasi dengan pahit selama bertahun-tahun, namun kebanyakan dari mereka mengalami stagnasi di alam akumulasi Qi. Suyi baru berusia 17 tahun, namun dia mendapat pujian yang begitu tinggi dari kepala keluarga Sang Yang Agung. Tentu saja mereka cemburu. Hanya Yuan Wutong yang mengerutkan alisnya. "Kakak Sang, apakah kamu mencoba menyanjungnya sampai mati? Tidakkah menurutmu itu tidak pantas untuk pria dengan statusmu?" Zhang Zian tertawa terbahak-bahak. "Menyanjungnya sampai mati? Tentunya tidak. Selain itu, Kakak Yuan, jika kamu gagal melindungi bocah itu malam ini, tidak peduli berapa banyak yang kukatakan." Hati orang banyak bergetar. Indera mereka yang tajam memberitahu mereka bahwa Yuan Wutong dan Zhang Zian, dua pusat kekuatan besar yang telah lama berdiri di ibu kota prefektur ini, secara lisan saling serang. Apakah kepala keluarga Yuan benar-benar akan menjulurkan lehernya untuk Suyi? Hati banyak orang bergetar. Dia di sini. Dia akhirnya di sini. Qin Feng dalam hati menandatangani dengan lega. Dia khawatir Suyi akan terlalu takut untuk muncul. Tapi sekarang, melihat Suyi di sini sekarang, semua kekhawatirannya berubah menjadi kegembiraan. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak nafsu makan. Yang bisa dia pikirkan hanyalah balas dendam. Pergi cari tempat yang aman untuk menunggu. Saat dia berjalan ke lapangan latihan militer, Suyi mengabaikan pandangan orang banyak dan dengan santai memberikan perintahnya.
Huang Qianjun buru-buru setuju. Tapi saat itulah Qin Wenyuan mendengus dari atas peron. Huang Qianjun, kamu benar-benar mengecewakanku. Huang Qianjun menjadi kaku, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Paman, kamu. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Qin Wenyuan melambai dan memotongnya. Jangan panggil aku, Paman, lagi. Aku, Qin Wenyuan, tidak punya keponakan pengkhianat sepertimu. Seluruh kerumunan tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa anak laki-laki yang datang ke sini bersama Su Yi memiliki hubungan seperti itu dengan Qin Wenyuan. Tapi jelas bahwa keputusan pemuda itu untuk memihak Su Yi telah membuat Qin Wenyuan marah. Huang Qianjun berwajah merah karena marah. Sial, aku bahkan tidak mengatakan apa-apa, dan kamu sudah memanggilku, pengkhianatan, dan pengkhianatan. Begitukah seharusnya seorang paman bersikap? Minggir, kata Su Yi. Kemudian, dia mengalihkan tatapan dinginnya ke arah Qin Wenyuan. Kamu adalah gubernur prefektur yang tinggi, namun di sini kamu menghina orang-orang di sekitarku. Apa? Apa kau mencoba mengintimidasiku? Seluruh tempat terdiam, dan beberapa orang tersentak. Ini adalah lapangan latihan militer Qingding, wilayah Qin Wenyuan. Siapa yang mengira Su Yi tidak akan menahan diri bahkan di sini? Dia masih mendominasi. Kurang ajar. Su Yi, lihat sekelilingmu. Apa kau tidak mengerti keadaanmu? Beraninya kau begitu sombong. Apakah kamu tidak takut dicincang berkeping-keping? Qin Feng menunjuk ke arah Su Yi dan berteriak. Qin Wenyuan mengerutkan kening. Dia ingin membungkam putranya, karena dia tahu betul bahwa dalam perselisihan verbal semacam ini, putranya dirugikan. Dia sudah kalah dari Su Yi sebelumnya, berteriak seperti ini hanya mengundang kehinaan sendiri. Tapi sudah terlambat. Seperti yang ditakutkan Qin Wenyuan, Huang Qianjun, yang sudah berjalan ke sudut yang aman, segera kehilangan kesabaran. Dia tertawa dingin. Qin Feng, siapa yang berlutut hari itu? Siapa yang menamparkan wajahnya dan meminta maaf? Insiden itu mengguncang seluruh kota. Siapa yang mengira bahwa Anda dari semua orang masih memiliki keberanian untuk menyebut orang lain sombong? Aku malu atas namamu. Kamu, wajah Qin Feng praktis berwarna hijau. Tutup mulutmu, kata Qin Wenyuan datar. Itu hanya satu kalimat, tapi Qin Feng bergidik, terlalu takut untuk mengatakan lebih banyak lagi. Meski begitu, di seluruh venue, ekspresi penonton terlihat aneh. Jadi ini adalah seekor harimau dengan seekor anjing untuk seorang anak laki-laki. Qin Wenyuan secara alami dapat merasakan apa yang mereka pikirkan, dan ekspresinya menjadi lebih dingin dan lebih acuh tak acuh. Jika dia tidak membuang Su Yi hari ini, ke depan, kemanapun putranya pergi, orang akan membicarakan ini untuk mempermalukannya. Bahkan saat dia memikirkan ini, nadanya tetap tenang. Su Yi, aku mengundangmu ke sini atas kemauanku sendiri, tetapi juga atas permintaan Blue River Sword Manor. Dia berhenti, dan ekspresinya langsung menjadi menakutkan dan mengesankan. Kamu mempermalukan anakku. Saya mungkin bisa melepaskannya, lagi pula, dia lebih lemah darimu. Dia tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri untuk itu. Tapi aku tidak bisa membiarkan 6 pengawalku mati sia-sia. Kata-katanya bergema di seluruh tempat latihan militer. Ribuan tentara yang ditempatkan di sekitar area, serta para petinggi dari gubernur prefektur, semuanya memasang ekspresi tidak ramah saat mereka menatap dingin ke arah Su Yi. Suasana begitu mencekik dan menindas sehingga banyak ahli yang berkumpul menjadi tegang, dan ekspresi mereka berubah. Tapi seolah-olah Su Yi bahkan tidak menyadarinya. Tatapannya menyapu seluruh area, dan dia berkata dengan datar, kamu menolak membiarkan mereka mati sia-sia. Bawa itu, kemudian, saya tetap ingin menghilangkan ancaman laten, itulah mengapa saya datang ke sini sejak awal. Kerumunan tercengang. Su Yi jelas berdiri di sana sendirian, namun seolah-olah dia adalah dewa yang memandang rendah dunia di bawah. Ini bukan hanya mendominasi. Dia hanya sombong sampai ekstrim. Mata Qin Wenyuan menyipit sebagai tanggapan. Lalu, entah dari mana, dia berkata, Kakak Yuan, apakah kamu yakin ingin mempertaruhkan lehermu untuk bocah ini? Su Yi terlalu tenang. Qin Wenyuan merasa sulit untuk menentukan sumber kepercayaan Su Yi. Yuan Wutong tertawa. Pertama, kita harus menunggu dan melihat apakah Tuan Muda Su membutuhkan bantuanku atau tidak. Jika dia tidak melakukannya dan saya tetap campur tangan, itu tidak perlu seperti menarik kaki ular. Rubah tua. Zhang Zian mengutuk dalam hati. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Qin Wenyuan sedang mencoba membuat Yuan Wutong memperjelas posisinya, tetapi Yuan Wutong tidak jatuh cinta padanya. Tapi itu tidak masalah. Pertukaran ini masih menjelaskan kepada semua orang yang hadir bahwa Yuan Wutong, dan selanjutnya keluarga Yuan, berdiri bersama Su Yi. Qin Wenyuan terdiam sebentar. Kemudian, dia menoleh ke kursi di sebelah kanannya. Semuanya, Su Yi adalah orang yang membunuh murid keluargamu tadi malam. Sekarang, dia berdiri tepat di depanmu. Bagaimana Anda mengusulkan agar kita menyelesaikan ini? Yang duduk di kursi itu adalah Qian Yunjiu, Huo Long, Liu Ying, dan senior lainnya. Sebagai tanggapan,
Seorang tetua berambut putih bangkit dan berteriak, marah dan sedih, iblis seperti dia pantas mati dengan 1000 luka. Yang lain meneriakkan persetujuan mereka. Itu benar, kematian dengan 1000 luka. Dalam sekejap, Su Yi menjadi sasaran bersama lebih dari 1000 orang. Tapi kelopak matanya tidak terlalu berkedut. Dia langsung mengabaikan mereka. Dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan sebanyak satu kata pun. Jika hanya berteriak untuk menyelesaikan masalah duniawi, apa gunanya berkultivasi? Qin Wenyuan memperhatikan Su Yi selama ini, dan ketika dia melihat ketenangan pemuda itu dan emosinya yang tidak ada sama sekali, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia menggeram, Su Yi, apakah kamu tidak merasa menyesal sama sekali? Apakah kamu tidak sedikit pun malu pada dirimu sendiri? Kali ini, Su Yi juga mengernyit, dan dia berkata dengan tidak sabar, aku di sini untuk menyelesaikan ancaman laten, bukan untuk mendengarkan omong kosongmu. Tapi kemudian, Anda melakukan ini untuk mengulur waktu, bukan? Kamu ingin menunggu Blue River Sword Manor tiba di sini sebelum kamu menyerang, kan? Pertanyaannya sama sekali tidak sopan. Sebagai tanggapan, mata Qin Wenyuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia adalah gubernur prefektur, seorang Grandmaster yang terkenal di seluruh provinsi kekaisaran. Kapan ada orang yang pernah memperlakukannya dengan hina ini sebelumnya? Jika bukan karena fakta bahwa, bahkan sekarang, dia tidak memahami sumber kepercayaan Su Yi, dia pasti sudah lama menyerang dan membunuh Su Yi. Bahkan tokoh berpengaruh lainnya tidak bisa menahan lidah mereka. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Su Yi. Dia hanya seorang pemuda, namun dia begitu mendominasi. Siapa yang tidak terkejut? Hanya Yuan Wutong dalam hati yang mendesah kagum. Hanya orang seperti ini yang bisa membuat kaligrafi tiada taraf. Dia terjaga sepanjang malam mengagumi kehidupan teks itu, seolah mabuk. Dia tidak hanya tidak menganggapnya membosankan, sebaliknya, dia merasakan pencerahan yang samar-samar, seolah-olah kultivasinya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ini mengguncangnya sampai ke intinya, tetapi lebih dari itu membuatnya sangat sadar betapa luar biasa, Tuan Su, yang dibicarakan putrinya sebenarnya. Tiba-tiba, teriakan lain bergema di seluruh lapangan latihan militer. Master Sekte Muchangtu dari Blue River Sword Manor telah tiba. Semua orang tercengang, dan mereka semua melihat ke gerbang. First Immortal of the Sword Chapter 125. Gerbang tempat latihan militer. Seorang pria parubaya kurus dengan pelipis beruban berjalan masuk. Dia memiliki selubung pinus yang diikat secara diagonal di punggungnya. Dia agak pendek, dan penampilannya tidak terkecuali. Namun ketika mereka melihatnya tiba, siapa yang tahu berapa banyak tokoh berpengaruh yang bangkit dalam sambutan yang khusyuk. Ekspresi para murid generasi muda mengungkapkan kekaguman dan semangat. Muchangtu, Master Sekte Blue River Sword Manor, seorang pria yang mereka katakan, dapat menekan separuh kota dengan satu ayunan pedangnya. Ada desas-desus bahwa pedangnya sangat tajam, bisa memotong air yang mengalir dan memotong udara seolah-olah itu adalah kain. Sekelompok tetua Sekte Blue River Sword Manor membuntuti Muchangtu, tetapi Zhou Huaiqiu tidak berada di antara barisan mereka. Jelas bahwa, setelah kalah dari Su Yi pada malam sebelumnya, dia tidak mau menunjukkan wajahnya di depan umum. Ketika dia melihat Muchangtu tiba, Qin Wenyuan langsung santai. Meskipun dia sudah berencana untuk berurusan dengan Su Yi, akan lebih baik lagi jika dia bisa membiarkan orang lain melakukan semua kerja keras untuknya. Kakakmu, selamat datang. Silahkan lewat sini. Qin Wenyuan bangkit dan menyapanya dengan senyuman. Tidak dibutuhkan. Muchangtu menolaknya, wajahnya tanpa ekspresi. Setelah memasuki tempat latihan militer, dia tidak mengindahkan siapapun yang hadir. Ini sangat kasar, tapi tidak ada yang berani menolak. Karena di mata mereka, Muchangtu memiliki kualifikasi dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk bertindak seperti itu. Tatapan Muchangtu terkunci langsung ke Su Yi. Sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Ketika Anda pertama kali kehilangan kultivasi, saya berasumsi Anda tidak akan pernah berkultivasi lagi seumur hidup ini. Siapa yang mengira, hanya 1 tahun kemudian, Anda akan mengalahkan Zhou Huaiqiu dalam satu pukulan. Saya benar-benar kaget. Para tetua Blue River Sword Manor di belakangnya semua juga memakai tampang rumit di wajah mereka. Siapa di antara mereka yang tidak mengenali mantan kepala pedang sekte luar? Tapi tak seorang pun dari mereka yang menduga bahwa, setelah hanya berpisah 1 tahun, mereka akan bersatu kembali dengan cara seperti itu. Su Yi berkata dengan datar, Master Sekte, apakah Anda di sini untuk mengenang masa lalu? Atau untuk menyelesaikan dendam? Muchangtu menghela nafas. Kamu membunuh 7 orang. Anda punya alasan, dan saya bisa mengerti mengapa Anda melakukannya, tetapi sudut pandang kami berbeda. Sebagai Master Sekte Blue River Sword Manor, aku tidak bisa mengabaikan insiden ini begitu saja. Apakah kamu mengerti? Su Yi mengangguk. Tentu saja. Muchangtu menatap tajam ke arah Su Yi sejenak, ekspresi bingung di wajahnya. Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya, wajahnya tanpa ekspresi sekali lagi. Pada level martial Dao saya harus menggunakan tubuh saya sebagai tungku untuk meredam 5 organ utama dengan sempurna, satu persatu.
Kesenjangan antara setiap langkah sangat besar sebagai abyssal, jurang yang luas. Justru karena saya telah mencapai tingkat ini yang akhirnya saya mengerti, mereka yang terikat pada kekuatan dan otoritas duniawi ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai tingkat leluhur bela diri Xiantian. Jadi, setelah pertempuran ini, saya akan meninggalkan posisi saya sebagai ketua sekte Blue River Sword Manor dan membenamkan diri dalam Martial Dao. Saya tidak akan pernah menyibukkan diri dengan konflik dunia fana lagi. Ketika dia membuat pernyataan ini, seluruh tempat tercengang. Tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa Mu Changtu akan membuat pengumuman seperti itu sekarang sepanjang waktu. Bahkan Suyi tidak bisa tidak terlihat terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa, dalam kerangka pendek Mu Changtu, darah dan ki-nya melonjak, bergolak seperti lautan yang disapu badai. Dan semangatnya sekuat batu besar. Ini adalah otoritas tertinggi dari Blue River Sword Manor. Dia luar biasa, baik jiwa maupun raga. Bahkan kekuatan batinnya setajam mungkin, dia memolesnya sampai ekstrim. Meskipun dia hanya seorang Grandmaster tingkat pertama, menurut pandangan Suyi, fondasi dan akumulasi pengetahuannya jauh melampaui banyak Grandmaster tingkat kedua. Aku tidak menyangka aku akan bertemu seseorang yang layak diperhatikan di ibu kota prefektur Clue Driver, pikir Suyi. Sayangnya, bahkan jika fondasinya di alam tungku internal lebih kuat, dia terus bertambah selama bertahun-tahun. Prestasi masa depannya terbatas. Kalian semua, mundur. Suyi dan aku akan melakukannya sendiri, kata Mu Changtu. Tetua Blue River Sword Manor di belakangnya semua mundur dari tempat latihan militer. Mata Qin Wenyuan berkilat, dan senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Ini adalah Mu Changtu yang dia kenal, terus terang dan menyendiri, setajam pedangnya. Banyak kekuatan besar yang hadir menjadi bersemangat, dan mereka menyaksikan dengan penuh semangat. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka melihat Mu Changtu beraksi. Tak satu pun dari mereka yang tahu betapa kuatnya ahli yang sudah lama terkenal ini, pria yang bisa, seorang diri meratakan setengah kota. Mata Yuan Wutong berkilat, tapi di dalam, dia agak tegang. Meskipun dia pernah mendengar bahwa Suyi pernah membunuh seorang Grandmaster Martial Dao, dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Selain itu, Mu Changtu sama sekali tidak sebanding dengan Grandmaster Martial Dao biasa. Tentu saja dia gugup. Zhang Zian menghela nafas. Seorang pemuda berbakat seperti itu mungkin akan binasa di sini hari ini. Sayang sekali, ekspresi Zhang Yuanxing aneh. Jika dia mati di tangan Master Sekte Blue River Sword Manor, dia akan turun ke Nine Springs dengan senyuman di wajahnya. Diskusi tanpa henti terdengar di seluruh tempat latihan militer. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia cocok untuk seorang Grandmaster, kata seseorang. Itu sudah pasti. Sebagian besar penonton tidak terlalu memikirkan peluang Suyi. Meskipun dia telah mengalahkan Zhou Huaiqiu dalam satu serangan pada malam sebelumnya, dan meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan, dia akan menghadapi Grandmaster Martial Dao. Yuan Luoxi dan Huang Qianjun relatif tenang, tetapi bahkan mereka tidak bisa menahan ketegangan. Lagi pula, Mu Changtu bukanlah Grandmaster Martial Dao biasa. Bunga bisa mekar lagi, tetapi pria tidak bisa mendapatkan kembali masa mudanya. Itu benar untukmu, tapi juga untuk murid Blue River Sword Manor yang mati di bawah pedangmu. Mu Changtu berdiri di tengah lapangan latihan militer yang kosong, ekspresinya datar. Saya di sini hari ini, bukan untuk membahas benar dan salah, juga bukan untuk membahas dendam atau permusuhan. Saya di sini hanya untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Yang saya minta hanyalah, bahwa Anda tidak akan menyalahkan saya karena ketidakberdayaan saya. Tapi Suyi hanya tersenyum. Menyerang. Tidak perlu menunda lagi. Baiklah. Mu Changtu tidak membuang kata-kata lagi. Tatapannya dingin dan baja saat dia mengulurkan tangannya. Dia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, memotong udara. Mengiris. Angin kencang melolong di atas kepala. Seberkas pedang ki yang tiada taraf menyapu dari tangan Mu Changtu. Dalam sekejap, itu lebih dari 100 kaki di udara. Itu memotong ke arah Suyi, menimbulkan angin kencang yang tak tertandingi. Ini adalah rilis eksternal dari Astral Ki. Dia menyerang musuhnya melalui udara. Ini adalah kekuatan luar biasa yang unik untuk level Grandmaster. Ki pedang yang menyebar melintasi langit dan bumi mendarat sebelum serangan itu sendiri. Tanah di bawah kaki Suyi ditutupi lempengan batu biru, masing-masing sekeras baja. Namun ketika pedang Ki menyapu mereka, pekikan bernada tinggi terpancar dari ubin saat energi memotong bekas luka putih yang mengejutkan ke dalam batu dan mengirim pecahan batu terbang ke udara. Selain itu, momentum besar pedang Mu Changtu menyapu Suyi. Jika seorang pejuang biasa berdiri di sini, momentum saja akan membuatnya takut sebelum pedang Ki bisa tiba. Ini adalah kekuatan menakutkan dari Grandmaster Martial Dao. Merusak. Sebagai tanggapan, Suyi hanya mengayunkan tinjunya. Kekuatan batinnya yang padat menyatu. Tinjunya yang seperti batu giok bersinar seperti pilar cahaya, memaksa pedangnya mundur. Setelah memasuki alam akumulasi Ki, vitalitas bawaan Suyi jauh lebih dari 10 kali lebih kuat daripada di alam peredaran darah, dan dia telah menghubungkan dan menyempurnakan 108 lubang spiritualnya.
Kekuatan fondasinya cukup untuk memandang rendah siapapun dan semua orang di bawah langit. Dikombinasikan dengan pencapaian kehidupan masa lalunya, tinju sederhana ini membawa sedikit kekuatan alam, seperti sungai yang tidak ada habisnya. Boom! Ledakan, pedang Ki dan tinju bertabrakan. Seolah-olah petir menyambar, ledakan mengguncang pusat tempat latihan militer. Gempa susulan menyebar ke segala arah, mengambil lempengan batu biru dan merobeknya dari bumi, meninggalkan parit demi parit. Para penonton merasakan seluruh tanah bergetar, seolah-olah ada gempa bumi yang tiba-tiba. Serangan itu seperti dua gunung besar bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Angin menyebar, tapi Su Yi tidak bergerak sedikit pun, juga tidak terluka sedikit pun. Satu-satunya hal yang berubah adalah pakaiannya, yang kini berdesir tertiup angin. Namun, ini hanya mengimbangi postur tegaknya. Semua orang terdiam, tidak ada satupun penonton yang tidak berbicara. Ekspresi Qin Wenyuan berubah serius, dan hatinya bergetar. Dia benar-benar memblokirnya. Ini, Zhang Ziyan segera duduk tegak. Senyumnya yang khas menghilang, digantikan dengan keterkejutan. Matanya berkilat dengan ketidakpastian. Yuan Wutong, sebaliknya, langsung santai. Menyaksikan ini juga mengejutkannya. Meskipun ada banyak tokoh terkemuka yang hadir, hanya 4 yang merupakan Grandmaster Martial Dao. Mereka masing-masing adalah Qin Wenyuan, Zhang Ziyan, Yuan Wutong, dan Mu Changtu. Dengan demikian, hanya mereka bertiga yang sepenuhnya memahami betapa kuatnya serangan Mu Changtu. Itu lebih dari cukup untuk dengan mudah melenyapkan ahli akumulasi Ki Puncak. Namun Su Yi dengan santai memblokirnya dengan satu ayunan tinjunya. Wajar jika ini akan menarik perhatian mereka. Generasi muda kota sekarang menjadi gempar. Keterkejutan dan kebingungan tertulis di seluruh wajah mereka, seolah-olah mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Para petinggi Blue River Sword Manor juga tampak tertegun. Apakah Master Sekte sengaja menahan kekuatannya? Adegan ini mengguncang semua orang yang hadir. Seorang seniman bela diri akumulasi Ki tahap awal memblokir serangan itu. Tidak heran Anda berhasil mengalahkan Zhou Huaiqiu dengan satu ayunan pedang Anda. Menakjubkan, mata Mu Changtu berbinar, dan dia tidak sedikit pun pelit dengan pujiannya, juga tidak berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kekuatan batinnya adalah hasil dari penanaman pahit selama beberapa dekade dan pemolesan selama bertahun-tahun. Baru pada saat itulah dia mendapatkan energi yang begitu terkonsentrasi sehingga praktis terlihat. Bahkan serangan biasa tadi cukup kuat sehingga Grandmaster Martial Dao lainnya tidak akan berani menganggapnya enteng. Namun Su Yi dengan santai mematahkannya dengan satu ayunan tinjunya yang santai. Ini praktis merupakan keajaiban. Tapi Su Yi hanya memikirkannya, lalu berkata begitu saja, kamu seharusnya menahan setengah dari kekuatanmu sekarang, dan kamu tidak menggunakan pedangmu. Tapi bukankah itu juga berlaku untukku? Seluruh tempat terperangah. Tadi, Su Yi juga menahan diri. Mata Mu Changtu melonjak dengan niat pedang yang tajam. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa banyak kekuatan yang kamu tahan. Wosh! Jari-jari Mu Changtu bertindak sebagai pedangnya saat dia menyerang sekali lagi. Kali ini, cahaya pedangnya meledak. Itu benar-benar berbeda dari serangan yang dia gunakan sebelumnya, itu seperti pelangi yang membubung di langit. Ini adalah kekuatan sejati Mu Changtu sebagai Grandmaster Martial Dao. Dia yakin bahwa, bahkan dengan tangan kosong, serangan ini dapat membelah anak sungai menjadi dua aliran terpisah. Dan niat pedang yang tegas, lalim, dan menakutkan itu turun dari atas, menutupi bumi. Ruang di seluruh lapangan latihan militer robek seperti potongan sutra, mengaduk tanpa henti, angin kencang melolong. Sebagai tanggapan, Su Yi hanya mengubah jarinya menjadi pedang, dan dengan santai menyapu tangannya ke bawah. Sutra pedang angin puyuh besar, satu ayunan untuk meruntuhkan Bima Sakti. Dia belum menjadi Grandmaster Martial Dao, jadi dia tidak bisa melepaskan vitalitas bawaannya di luar tubuhnya atau membunuh dari jarak jauh yang mereka bisa. Namun ketika jari-jarinya mengeluarkan mantra pedang dan menembus udara, kukunya tampak seperti ujung yang tajam dan bercahaya. Bang! Suara tumbukan terdengar di bawah tatapan tidak percaya Mu Changtu. Su Yi dengan santai menggunakan satu jari untuk membelah ki pedangnya menjadi dua. Serangannya menyerang dengan akurasi yang tepat di tempat yang paling menyakitkan, sangat tepat. Kamu melepaskan esensi sejatimu, tapi bukan itu yang seharusnya kamu lakukan. Semakin kasar ki pedangmu, semakin banyak celah untuk dieksploitasi, kata Su Yi dengan lembut. Fondasi Mu Changtu dalam martial Dao luar biasa, tetapi pencapaiannya dalam Dao pedang jelas belum mencapai kesempurnaan. Pedangnya mungkin terlihat sangat kuat, tapi di mata Su Yi, pedang itu penuh kekurangan. Seluruh tempat terdiam sekali lagi. Semua orang yang hadir tertegun. Tak satu pun dari mereka yang bisa menebak bahwa Su Yi akan menembus serangan kedua Mu Changtu semudah yang pertama. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.